kalau kayak gitu sih ya kita juga memiliki peran gitu. Misalkan kayak aku sebagai seorang forum anak gitu ya, terus aku Iya. juga menjadi konselor sebaya buat teman-teman di sekitar aku untuk kayak kamu jangan bully atau misalkan kayak Iya. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Oke, Faina, apa kabar? alhamdulillah baik. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Saya manggilnya Fai atau Fayana. Fai aja boleh. Fai aja biasa. Iya. Kamu biasa dipanggil apa sama teman-teman kamu? Fayana sih, cuma kadang Fayana. suka ketuker jadi Fanaya gitu. Jadi panggil Fanaya. Fai aja biar Oh, gampang. dari kecil kali. Apanya? Ketukar sama panggilan Fanaya itu sama teman-teman. Emang belibet sih kayaknya ya. Oh, belibet. Iya, jadi kayak ya ketuker-ketuker gitu. Oke. Fai, saya akan mengajukan dua pertanyaan. Mm-mm. Sorry, bukan dua pertanyaan. Ini sebenarnya mini game. Mm-mm. Ya, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terdiri dari dua kata. Oke. Kamu tinggal pilih salah satu. Oke. Ya, tapi nggak ada opsi atau ya. Mm-mm. Oke, udah siap? Insya Allah. Ada 10 pertanyaan. Saya akan mulai dari sekarang ya. Oke. Yang pertama, novel atau comic book? Novel. Novel. Traveling atau shopping? Traveling. Traveling. Oke, film atau musik? Aduh susah ya. Film deh. Film. Marvel atau DC? Marvel. Marvel. Bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Diaduk. Gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Kopi atau teh? Teh. Lebih memilih untuk didengarkan atau mendengarkan orang lain? Gak boleh dua-duanya. Nggak boleh. Gak boleh. Satu aja. Mendengarkan deh. Mendengarkan. Oke. Dikenal atau dibutuhkan? Dibutuhkan. Dibutuhkan. Yang terakhir. Berbohong atau mengecewakan orang terdekat? Aduh. Mengecewakan. Mengecewakan. Oke. Thank you. Oke. Next, kita lanjut ke pertanyaan yang dititipkan kepada saya dari teman-teman saya. Oke. Saya udah baca portofolionya Fayana. Itu kan banyak banget ya Alhamdulillah. aktivitasnya. Ada buku, menulis, kemudian juga filmmaker, terus aktif di organisasi forum anak, kemudian juga bisa jadi kameramen, ya kan? Penulis Ya, sutradara skenario, sih. Iya, sutradara sutradara. juga, penulis skenario film juga. Jadi apa sih Faya gitu? Sebenarnya kamu tuh fokusnya Pengennya kemana kemana gitu gitu ya? ya? Sebenarnya kalau ditanya fokusnya kemana sih, jujur emang dari kecil aku tuh anak yang tertarik sama banyak hal gitu. Jadi kayak misalkan temen aku gambar nih dulu, terus kayak ih kayaknya lucu deh kalau ikutan lomba gambar juga gitu. Iya. Jadi emang aku suka tertarik sama banyak hal. Jadi semua hal tuh pernah aku cobain, terutama di seni sebenarnya. Karena kayak dulu aku sempat Seni. nari, terus habis itu aku sempat dance juga, terus aku sempat Lukis main juga ya? alat musik. Iya dari kecil juga, lukis juga, gambar juga. Terus habis itu nyanyi juga, terus ini apa namanya nulis juga kayak gitu sih. Jadi emang Menulis juga. banyak hal yang pengen aku coba karena menurut aku kayak selama masih ada usia untuk mencoba gitu kan Iya, ya, gimana oke. kenapa nggak coba dari sekarang kayak Semua gitu. di-explore ya. Yang penting explore dulu aja, nanti untuk kayak kita nyamannya di mana nih, passionnya itu nanti bisa urusan belakangan, gimana nih Oh, kita untuk nyari yang bener-bener pas buat kita gitu. Oke. Dari sekian banyak aktivitas itu, kamu kesulitan nggak membagi waktunya? Sebenarnya kalau ditanya kesulitan, kalau untuk sekarang udah nggak begitu sih. Karena memang aku dari kelas 2 SD udah diajarin buat time management. Jadi emang dulu tuh waktu kalau di kelas balik lagi nih ya Yeah. ke kelas 2 SD gitu. Teman-teman aku pada main, aku ngerjain apa kayak gitu. Yeah. Jadi memang dari kecil udah diajarin buat time management juga sih dari orang tua gitu. Jadi memang kalau untuk ditanya kalau untuk sekarang kesulitan atau enggak, sebenarnya lebih kepada adaptasi sih sebenarnya. Kalau misalkan buat kayak menyesuaikannya, Iya. kayak gimana sih cara untuk membagi waktunya, itu emang udah ada ilmunya dari kecil juga. Kayak aku bikin jadwal karena memang aku adalah salah satu orang yang apa ya lumayan teratur gitu. Jadi aku selalu bikin jadwal di rumah, jurnal harian. Terus habis itu di malam hari tuh aku mikir besoknya aku mau ngapain nih gitu. Iya. Jadi biar ada apa ya jadwalnya kayak gitu. Tapi nggak overthinking kan? Enggak sih, kadang sih Kadang, ya. ya, Cuma ya. kayak ngapain lah ya, Iya. nanti biar dijalanin aja gitu. Oke. Main nggak? Main. Main. Ada waktunya buat main. Sebenarnya lebih ke apa ya?
aku kan ngelakuin suatu hal yang emang aku suka kan. Oh iya. Jadi memang bukan, suatu tekanan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, "Fai, kamu nggak pernah main ya?" Kayak gitu, atau Iya. kayak nggak pernah ngumpul sama teman-teman gitu. Emang sebenarnya kalau untuk lagi pandemi kayak gini juga kan nggak boleh keluar kemana-mana gitu Iya. kan. Jadi emang di rumah aja dan ngelakuin segala pekerjaan aku juga di sosial media gitu kan, karena influencer juga di sosial media dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya pernah main atau enggak, sebenarnya, aku menganggap hal-hal yang aku lakukan itu sebagai hal yang aku suka Oh juga iya. gitu. Jadi kan kalau main tuh kita suka kan main Iya kan. iya. Jadi aku emang ya passion aku itu aku anggap sebagai hal yang memang menyenangkan kayak gitu sih. Kan kalau anak-anak seusia kamu itu kan biasanya kan mainnya kan games gitu ya. Mhm mhm. Main games di smartphone atau di Iya. konsol gitu. Kamu main nggak? Enggak sih. Enggak, video games nggak? Enggak sih. Aku Oke. emang soalnya emang nggak suka aja sih, kurang suka buat game online gitu. Oke. Kemudian Fayana ini kan dikenal prestasinya sebagai penulis cilik Mhm. dulunya gitu kan, Dulunya. dulunya. Sekarang juga masih Iya, sebetulnya. cuma nggak cilik lagi Nggak ya cilik kayaknya. lagi, penulis remaja lah. Iya. Total ada berapa buku? Alhamdulillah 54. 54 buku. Mhm. Dari sejak usia berapa, Fai? Dari 2 SD. Kelas 2 SD. Usia 7 tahun. 2 SD. Mhm. Kamu tuh mulai belajar baca tuh usia berapa tuh bisa baca tuh? Bisa baca tuh kalau dari informasi orang tua Iya, itu iya. 3 tahun sih, 3 tahun. 3 tahun? Mhm. Udah belajar baca? Iya, udah bisa baca. Udah bisa Udah baca? bisa baca, udah bisa nulis. Oh. Buku-buku awal tuh buku apa perkenalan ke bukunya tuh? Dulu sih kalau dulu tuh dikenalinnya semacam ensiklopedia gitu. Jadi emang dari kecil, Oh ini iya. sedikit cerita juga kali ya. Iya, Jadi waktu iya. aku masih bayi itu, Mhm. aku tuh suka banget dibacain sama orang tua aku buku-buku yang buat bayi tuh yang tebel-tebel. Iya. Walaupun aku nggak ngerti, udah dibacain aja gitu. Jadi Dibacain. emang dari kecil udah terbiasa buat terpapar sama yang namanya buku gitu. Akhirnya pas aku 3 tahun, aku jadi bisa baca tulis sendiri gitu. Jadi emang udah dari kecil sih kayak disogokin istilahnya kalau bahasa kasar kayak gitu. Jadi kayak emang didorong sama orang tua emang untuk bisa membaca, bisa menulis. Karena memang ya kita semua harus percaya juga ya bahwa Iya. literasi baca tulis itu adalah suatu hal yang memang penting gitu. Mhm. Gitu sih. Mulai dari usia 3 tahun, Mhm. masuk ke TK, masuk ke SD. Anak-anak tuh kan biasanya kan sukanya buku-buku bergambar ya, Mhm. komik lah atau Iya. apalah. Kamu baca komik? Aku baca komik. Komik-komik apa? Komik kalau dulu sih komik-komik KPK, terus kayak komik-komik yang anime-anime gitu juga aku kadang-kadang baca gitu sih. Manga gitu. Iya, heeh, Jepang betul. baca ya? Jepang baca. Oke. Kalau untuk ke sekarang yang kamu sering baca tuh apa? Genrenya buku-buku apa? Kalau sekarang sih aku lebih yang kayak filosofis ya, kayak filosofi kopi, terus buku-bukunya Kak Andre Hirata. Oh Ya iya. gitu-gitu. Jadi emang apa ya, karena kan seiring bertambahnya usia harus berubah juga kan ya, menyesuaikan kayak bahasanya gitu lah. Jadi memang harus membaca bacaan yang memang udah lumayan berat istilahnya kayak gitu. Romance? Romance sebenarnya ini pertanyaan yang banyak gitu Oh, ya. iya, Cuma kayak aku belum nyoba sih sebenarnya. Cuma Hmm. kalau untuk ditanya aku bakal nyoba atau enggak sih kayaknya bakal. Karena aku kan juga menyesuaikan sama teman-teman atau ya pembaca aku gitu Iya. kan ya. Dan mereka memang banyak banget yang bilang, "Fai, coba bikin romance dong, nanti aku baca," kayak gitu. Jadi emang tertarik juga sih sebenarnya, cuma emang belum menuju ke situ aja. Teen romance gitu ya. Mhm. Kalau buku luar ada nggak, Faye? Yang sering kamu Buku baca, yang tuh jadi favorit kamu gitu, penulis luar? Kalau penulis luar paling Enid Blyton sih. 5 Sekawan? Ya, Betul. betul. Itu klasik banget itu. Iya. Soalnya Klasik. emang dari orang tua juga suka itu. Jadi emang dikenalin gitu kayak mama dulu suka baca ini kayak Kayaknya gitu. kalau sekarang nyari di toko buku juga agak jarang ya. Iya, agak jarang sekarang. Jadi emang dulu kan koleksi juga kan. Jadi kayak gitulah. Pantes. Lengkap lagi koleksinya. Iya. Enid Blyton. Gitu. Oke. Terus dari dunia baca kan ada hubungannya dengan bahasa. Mhm. Kamu lebih banyak baca buku-buku berbahasa Indonesia kah atau bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris atau apa? Sebenarnya kalau kecenderungan lebih ke bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia. Kamu sendiri menguasai berapa bahasa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Inggris? Terus kalau di sekolah paling kalau pelajaran bahasa Jepang, terus kayak bahasa Arab kayak gitu-gitu sih paling. Bahasa Arab. Oke. Bahasa daerah? Bahasa daerah, bahasa Sunda dikit-dikit lah ya. Oh, bahasa Sunda. Iya, Sunda. Menurut kamu, Fai, penting mana sih menguasai banyak kemampuan, skill, atau menguasai bahasa? Karena ada pendapat juga kan yang nyebutin ya, kuasai bahasa, maka bisa tuh belajar yang lainnya gampang tuh. Mhm. Ya kan, belajar budayanya, belajar kulturnya, belajar tentang pengetahuannya gitu.
Sebenarnya kalau dari pendapat aku sendiri mungkin aku fokus sama si literasi baca tulisnya juga kali ya. Iya. Karena kan kalau literasi baca tulis kan lumayan luas ya, salah satunya Mm, juga di dalam kemampuan kita berbahasa, kemampuan kita membaca gitu kan ya. mm-mm. Karena dengan kita berbahasa itu kan kita pasti membaca, kita pasti menulis kayak gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu adalah hal yang penting sih, karena menurut aku sendiri dengan kita berbahasa yang fasih gitu kan ya, Iya. terus habis itu dengan kita mengenal literasi baca tulis tuh kita bisa apa ya, istilahnya itu adalah kemampuan dasar yang perlu dimiliki orang-orang untuk memiliki kemampuan dan keterampilan lainnya gitu. Karena mungkin ada beberapa orang atau sebagian teman-teman aku, nggak usah jauh-jauh lah ya, Iya. teman-teman aku juga banyak yang kayak bilang ngapain sih baca atau ngapain sih bisa berbahasa asing atau lain Iya. sebagainya gitu. Padahal sebenarnya mungkin mereka mikir itu cuma buat orang-orang yang emang tertarik aja kayak gitu. Padahal sebenarnya kemampuan berbahasa, kemudian juga literasi baca tulis itu adalah fondasi istilahnya gitu. Iya. Jadi itu bukan keterampilan dasar yang cuma dimiliki sama orang-orang tertentu aja, Iya. tapi sama semua orang-orang di Indonesia, mungkin juga dari orang-orang di seluruh dunia gitu, untuk bisa memiliki kemampuan berbahasa, literasi baca tulis yang baik, karena itu akan memicu untuk keterampilan-keterampilan yang lainnya juga. Apalagi kalau misalkan kita bisa berbahasa dengan baik kan kita juga bisa memicu komunikasi kita untuk lebih baik lagi gitu kan ya. Jadi Iya. kayak kelihatan nih orang-orang yang emang pintar berbahasa, suka baca kayak gitu tuh Iya. kelihatan gitu Iya. kan ya. Iya. Oh, gitu sih. Oke, Kak, Fayana kan termasuk yang sering baca. Mm-mm. Pernah dong dengar istilah polyglot, polymath. Mm-mm. Jadi kalau polyglot itu kan orang yang punya kemampuan berbahasa lebih dari 4 biasanya. Mm-mm. Itu polyglot. Kalau polymath, orang yang punya kemampuan atau skill lebih dari 4 biasanya. Mm. Eh, apakah Fayana, menurut Fayana nih, apa tergolong ke polyglot kah, apa ke polymath kah gitu? Sebenarnya lebih ke skill sih. Skill ya. Lebih ke skill karena aku sendiri kalau untuk bahasa sebenarnya memang cenderungnya untuk bahasa Indonesia aja kan Iya. ya gitu. Jadi emang fokus di sini aja, kayak misalkan pidato bahasa Indonesia, debat dan lain sebagainya. Memang aku menguasai di bahasa Indonesia juga karena memang dari kecil ensiklopedianya juga ensiklopedia bahasa Indonesia dan lain sebagainya Iya. gitu. Jadi kayak sebenarnya itu ngaruh atau enggak sama misalkan kemampuan berbahasa pasti Iya. akan ngaruh ke keterampilan. Keterampilan juga akan ngaruh ke kemampuan berbahasa kita gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari masing-masing diri orang sih gitu. Kalau Iya. misalkan dari aku pribadi, aku cenderung kepada si keterampilan aku yang lebih banyak daripada bahasanya. Cuma sebenarnya itu menyesuaikan juga sama diri masing-masing orang. Oke. Gitu. Terus ada hobi lain nggak, Fay? Selain buku, nulis, baca, ada hobi lain nggak? banyak sih sebenarnya. Iya, karena aku di organisasi juga. Iya. Terus aku suka public speaking juga. Aku Hmm. tuh suka banget diajakin jadi MC, jadi moderator. Nggak tahu kenapa kayak itu kesenangan tersendiri aja buat aku. Terus habis itu aku juga suka musik. Aku bisa main gitar. Oke. Dulu aku nyanyi juga. Terus Selain gitar apa? banyak sih. Gitar dulu sebenarnya sempat main piano, cuma karena udah lama nggak pernah aku asah lagi, jadi fokus ke gitar aja. Gitar les? Enggak, otodidak. Otodidak? Oh, luar biasa. Amin. Gitar. Main gitar klasik? Gitar apa Elektrik aja sih? atau gitar klasik? Gitar lebih ke Klasik. Gitar. Iya, Oke. Gitar. Jadi musik juga termasuk yang ini ya. Cuma tadi pilihannya kan film ya, bukan musik ya. Iya sih, karena menurut aku di dalam kenapa film tuh? tuh ada musiknya juga gitu. Oh Jadi iya. sebenarnya iya sih, aku juga hobi film nih juga baru-baru juga kan, karena emang di sekolah aku tuh ada ekskul film. Iya. Jadi emang kan aku dari SMP ya ekskul Iya. film tuh, jadi udah sekitar 4 tahun lah ya. Sinematografi gitu ya. Iya, sinematografi. Jadi emang dulu tuh waktu aku 3 tahun di SMP itu aku fokus ke nulis skenario aja. Tapi akhirnya pas udah dimasuk SMA kayaknya film seru juga nih, selain karena kan dulu aku milih jadi penulis skenario karena emang aku penulis novel kan. Jadi Iya. kayak oh ya udah nih kemampuan aku cuma dinulis aja gitu. Tapi terus akhirnya kayaknya ngelihat jadi sutradara kayak seru juga nih. Terus akhirnya aku coba deh dan alhamdulillah berhasil, kemarin abis sutradarain dan berhasil juara nasional di banyak Luar tempat biasa. juga. Luar biasa. Ada film apa yang kira-kira yang bikin kamu tercetus punya ide? Gue pengen bikin film nih gitu. Banyak sih sebenarnya Ada nggak film-film film yang paling bioskop. berkesan gitu yang Fayana tonton? Sampai Fayana ngerti, ini film bagus, ini film gak bagus, ini film bermutu, gitu. Ini film kurang bermutu. Gitu. Film apa ya kira-kira? Sebenarnya karena kan aku salah satu pecinta film bioskop juga ya sebelum masa pandemi. Jadi kayak film-film luar, film-film Koko. Terus habis itu nanti kita cerita tentang hari ini. Terus habis itu juga Keluarga Cemara, itu aku suka banget. Karena aku baca novela juga. Genrenya lebih ke family ya? Iya, family gitu. Karena emang apa ya, kalau aku bikin film atau aku nulis cerita, aku tuh lebih suka film-film dan cerita-cerita yang relate gitu. Jadi emang film-film yang aku bikin, film-film yang aku tonton itu kayak kita alami sendiri. Iya, tentang diri sendiri juga gitu sih.
Oke. Terus kalau untuk film ya, kamu punya ketertarikan lebih fokus ke mana nih? Jadi sutradara kah? Jadi aktrisnya kah? Atau jadi kameramennya? Atau hanya sekedar jadi penulis skripnya? Kalau sekarang sih alhamdulillah karena aku satu-satunya sutradara di, Iya, organisasi film di sekolahku, jadi emang sekarang lagi fokusnya untuk direct aja sih. direct. Cuma aku juga bantuin masih nulis skenario juga. Iya. Jadi emang 2 hal itu sih, karena apa ya, menurut aku kalau misalkan, sutradara yang latar belakangnya dari nulis skenario atau nulis cerita, Iya. itu bisa lebih dapet aja gitu menurut aku, gitu sih. Ada sutradara terkenal yang mungkin jadi idola kamu atau jadi role model kamu gitu? Sebenarnya kalau untuk spesifiknya nggak ada nama sih, Ya. karena memang aku juga ngelihatnya kan dari film-film mereka, terus dari Mm-mm. film-film mereka dan gimana cara mereka untuk direct-nya. Jadi sebenarnya belajar dari filmnya secara langsung juga sih gitu. Oh, gitu. Nggak Mhm. spesifik. Ini Aku suka sama film, ini gitu. ya film-film yang dibuat oleh sutradaranya ini gitu. Oh, Gitu nggak sih. spesifik seperti Nggak itu ya. spesifik. Karena memang suka secara keseluruhannya juga sih. Oke, kalau aktor favorit siapa? Hmm, siapa ya? Saya baca di portofolio yang dikirimkan, Selamat Raharjo ya. Lumayan sih. Iya. Itu lumayan sih. Iya, iya, bener-bener. Kenapa? Karena apa ya, mungkin dari insight orang-orang juga kan ya, Iya. ngelihat beliau tuh memang sudah lama juga berkecimpung di dunia film dan Iya. memang di organisasi film di sekolah aku tuh emang kita kadang suka brainstorming juga gitu. Karena aku kan juga salah satu panitia film festival, jadi di Iya. sekolah aku tuh ada namanya Didaktika Film Festival 2021, 2022 kayak gitu. Jadi emang aku salah satu panitianya dan kita tuh suka ngundang-ngundangin kayak sutradara-sutradara atau misalkan Oke, kayak sih. penulis-penulis skenario kayak gitu. Jadi memang sebenarnya iya sih Selamat Raharjo, terus juga banyak apa namanya artis-artis dan aktris lainnya seperti itu. Oke. Sorry, Pai. Dari yang saya baca di biodata kamu, teater kayaknya belum ya? Belum. Sebenarnya dulu tuh sempet waktu Sempet. SD. Iya. Iya. Tapi waktu SD tuh jadi pemain ya gitu. Oke. Teater kan seni pertunjukan langsung gitu Iya kan. langsung. Oh ya, itu belum ke arah sana. SD sih sebenarnya tuh SD. pengen banget sih soalnya kayak aku tuh kan anaknya suka banget dilihat orang ya, maksudnya kayak dalam artian Ya. tuh aku suka banget tampil di depan banyak orang, terus Ya. habis itu dilihat sama banyak orang misalkan public speaking atau apa kayak gitu. Jadi emang sebenarnya suatu kepuasan tersendiri juga sih waktu aku main teater, terus waktu aku main film misalkan Ya. kayak gitu sih. Oke. Oke, tadi film dengan musik sudah ditanya. Mm-mm. Sekarang film dengan buku nih, head to headnya nih. Kemarin Oke. tadi kan film dengan musik, sekarang film dengan buku. Pilih mana? Aduh susah ya. Buku kan ibaratnya first love-nya nih, jatuh Iya. cinta pertamanya sama buku nih. Mm-mm. Kemudian film. Kamu lebih prefer apa nih, buku atau film? Buku sih. Buku. Mm-mm. Kenapa? Karena aku percaya semua hal yang aku lakuin saat ini mulai dari organisasi, terus juga dari film, terus juga aku main musik, terus juga aku organisasi, itu tuh semuanya berawal dari buku sih. Karena yang tadi sempat aku bilang juga kan bahwa kemampuan kita membaca, kemampuan seseorang untuk berliterasi Iya. itu bukan suatu hal yang cuma dimiliki sama penulis atau jurnalis doang gitu. Padahal semua orang yang ada di dunia ini memerlukan kemampuan itu karena itu adalah fondasi istilahnya gitu. Iya. Jadi kayak ketika kita udah punya si fondasi ini nih, kita bakalan kuat buat misalkan nanti keterampilan yang lain, misalkan kayak Iya. keterampilan aku di organisasi, keterampilan aku di public speaking kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke buku sih karena apa ya? Kalau aku nggak berawal dari buku, aku nggak tahu aku bakal nyampe film atau enggak. Gak bakal seperti ini. Iya, belum tentu ya. Belum tentu seperti ini, betul. Pai, Yuhu. Faina kan udah pernah bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, pernah berkesempatan mewawancarai mereka gitu ya. Kira-kira ada nggak sih pengalaman yang berkesan menurut Payana gitu? Dengan ketemu mereka ya. Betul. Oke. Dan dengan siapa? Oke, mungkin dua aku suka kali ya. Iya. Jadi kalau yang pertama itu aku pernah take over Mbak Najwa Shihab kan ya. Jadi beliau emang salah satu tokoh reporter Indonesia yang lumayan baik ya, yang Iya. sangat baik bisa kita Iya. bilang seperti itu. Salah satu reporter terbaik di Indonesia. Dan waktu itu aku berhasil buat take over beliau. Jadi apa ya, aku wawancara Mbak Najwa Shihab kayak gitu kan biasanya Mbak Najwa Shihab yang wawancara nih. Nah sekarang aku gantian, aku wawancara Mbak Najwa. Di format yang sama, Mata Najwa atau gimana? Enggak, waktu itu aku take over di Narasi TV-nya. Oh, Narasi TV. Iya, Narasi TV.
gitu. Itu buat manajer Shihab. Terus yang kedua, alhamdulillah aku pernah berkesempatan di tahun 2015 itu buat jadi aku pernah ikutan reporter cilik media anak media Indonesia tahun 2015 itu, dan aku di situ menjadi salah satu reporter terbaik yang waktu itu mewawancarai Bapak Presiden Joko Widodo gitu. Jadi memang waktu itu kita dikasih kesempatan nih buat wawancara orang-orang hebat, orang-orang tokoh-tokoh nasional gitu. Iya. Baik itu menteri, terus habis itu juga bahkan kita ke Bapak Presiden, ke Bapak Wakil Presiden kayak gitu. Jadi memang alhamdulillah itu menjadi suatu kehormatan tersendiri buat aku sih, karena memang ketemu sama Bapak Presiden kan kayak rasanya tuh gimana ya, kayak wah suatu kehormatan banget nih buat bisa ngobrol-ngobrol, Hmm. apalagi bisa mewawancarai beliau secara langsung kayak gitu sih. Seperti apa sih ketemu mereka itu? Kalau yang Pak Jokowi itu kan secara langsung ya, jadi kayak Iya. aku salaman gitu, Iya. dan itu rasanya wah Beda sangat gitu ya. iya, sangat Auranya auranya juga beda beda. banget, positif banget ya. Oke. Jadi emang seneng banget sih karena, bisa ketemu secara langsung dan bisa chit-chat juga dan ternyata santai gitu, maksudnya kalau sama anak-anak gitu Oh kan. iya. Terus kalau sama Mbak Nana, sama manajer Shihab itu kan secara online ya, tapi walaupun secara online juga kerasa banget sih kayak atmosfer Wow. kebahagiaannya gitu ya. Jadi memang sama Mbak Najwa juga beliau sangat humble, terus juga Mhm. seneng banget sih pastinya ketemu sama mereka. Luar biasa. Beruntung sekali tuh Fayana bisa ketemu dengan Alhamdulillah, mereka. iya. Fai, Mhm. kalau kamu siapa sih tokoh yang sangat menginspirasi menurut kamu gitu? Kalau tokoh yang menginspirasi mungkin kalau orang mikirnya kalau misalkan ditanya tokoh yang menginspirasi atau tokoh idola gitu ya, mungkin Iya. kita mikir jauh-jauh kayak ke misalkan Raden Kartini gitu ya, Iya, terus iya. habis itu kayak orang-orang hebat, Bill Gates atau lain sebagainya gitu. Iya. Dari aku pribadi, orang tua itu adalah role model pertama aku. Jadi Oke. kayak beliau-beliau inilah gitu ayah Iya, dan mama iya. aku inilah yang memang menjadi panutan gitu istilahnya. Karena Iya, kan memang iya. aku dari kecil juga dibacain buku dari orang tua aku juga gitu kan. Jadi memang sudah terbiasa juga dengan perilaku-perilaku positif mereka yang kemudian jadi ngaruh juga ke aku dan menginspirasi aku untuk berkarya sampai sekarang gitu sih. Oke, oke. Tapi kalau ngefans ada tapi kan? Ngefans-ngefans artis ya Iya. ada lah gitu ya. Jadi memang orang tua itu punya andil penting ya dalam perjalanan hidup kamu ya. Iya. Yang memperkenalkan buku, memperkenalkan ke dunia membaca itu melalui orang tua. Oke. Kemudian selanjutnya nih, Fai, saya lihat kamu kan menggunakan pakaian, kalau nggak salah ini pakaiannya Forum Anak Forum ya? Anak Depok ya. Forum Anak Kota Depok. Oke. Kamu sebagai seorang duta dari Forum Anak, menurut kamu apa sih challenge yang akan dihadapi oleh generasi yang berikutnya? Challenge-challenge apa yang dihadapi oleh kamu dan generasi kamu? Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, kan aku ketua di Forum Anak Kota Depok juga ya. Iya. Jadi pasti ngeliat dong kayak pengurus-pengurus aku, terus juga aku di Forum Anak Nasional juga kan ya, pengurus di Forum Anak Nasional juga. Jadi memang ngeliat potensi-potensi dan juga tantangan-tantangan gitu kan pastinya. Dan sebenarnya kalau dari aku pribadi, apalagi lagi masa pandemi kayak gini ya. Iya. Terus kalau misalkan ditanya kayak tantangan hambatan itu sebenarnya yang pertama menurut aku adalah pendidikan karakter. Jadi baik itu secara apa ya dari dalam mentalnya, kemudian Iya. juga kan mungkin sekarang kita ngomongin di mana-mana mental health gitu ya, kayak Mental mental health health awareness. matter ya. Iya, mental health matter. Jadi memang kalau misalkan masalah-masalah remaja zaman sekarang kayak overthinking, insecure segala macam kayak gitu kan maksudnya Iya. itu adalah salah satu hal yang sudah dekat gitu istilahnya kan dekat banget. Overthinking, Overthinking, insecure. Oh iya. insecure, terus kayak nggak bisa keluar dari zona nyaman, Iya, mageran kayak gitu mageran kan. gitu ya. Jadi memang apa ya menurut aku itu menjadi salah satu tantangan tersendiri sih gitu buat kita Iya. karena memang kalau dari aku sendiri aku juga pernah ngomong nih sama teman-teman aku gitu. Kayak kalau misalkan kita mau bikin program sebanyak apapun kalau mereka nggak punya kesadaran atau nggak tumbuh kesadaran dari diri mereka sendiri ya nggak bakalan bisa berubah gitu. Maksudnya kayak kita udah mau nyoba berbagai upaya pun kalau kita nggak mendekat istilahnya kayak kita nggak jadi konselor sebaya atau mereka nggak punya Iya. kesadaran dari diri mereka sendiri ya sia-sia gitu Iya, istilahnya iya, iya. gitu. Jadi memang sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing orangnya sih. Padahal kan di luar sana kan banyak sekali anggapan-anggapan ya di masyarakat gitu. Atau mungkin di netizen gitu yang ngelihatnya. Generasi sekarang nih cenderungnya agak ngoyo atau manja atau gimana gitu. Dikit-dikit overthinking. Dikit-dikit bicaranya mental health gitu kan. Beda dengan generasi kami misalnya ya, bukan saya gitu. Menurut kamu ada nggak sih generation gap yang kamu alami atau kamu hadapi gitu dengan orang-orang yang lebih tua gitu kan? Kalau kamu kan mungkin tergolongnya ke apa nih? Zilenial kali ya? Zilenial. Zilenial ya. Gitu. Ya itu tadi pertanyaannya tentang generation gap gitu. Kayak ini ya, apa namanya perbedaan karakter ya antara dari aku terus ke milenial juga kayak gitu ya. Orang tua pengennya apa, kamu pengennya apa gitu kan.
Sebenarnya ada beberapa cerita dari teman-teman aku juga sih yang Iya, ngalamin kayak gitu. Karena, aku sendiri kan di forum anak itu kan kita punya 2 peran kan, ada pelopor sama pelapor. iya. Nah, kalau pelapor itu biasanya kita melaporkan, hal-hal yang misalkan ada kekerasan atau misalkan ada hal-hal yang di luar hak Oke, anak, kemudian kepada iya. orang-orang yang memang berwajib kayak Orang-orang gitu. dewasa tentunya Orang-orang ya. dewasa Iya. pastinya, heeh. Jadi salah satunya juga teman-teman aku banyak nih yang cerita sama aku, kayak misalkan contohnya dia, pengen kuliah atau bercita-cita menjadi guru misalkan Iya, gitu ya, terus heeh. habis itu orang tuanya, "Udah jadi dokter aja," kayak gitu. Karena misalkan kayak Oh, suatu stereotip atau suatu stigma gitu ya yang iya, iya. membedakan gitu antara si apa namanya orang tuanya sama si anaknya itu sendiri gitu. Betul, Jadi betul. memang sebenarnya salah satu kuncinya adalah komunikasi sih menurut aku. Karena segala sesuatu yang tidak dikomunikasikan itu ya kita nggak akan ngerti satu sama Iya, lain gitu. iya. Jadi mau adanya generation gap atau misalkan kayak perbedaan karakter antara generasi kita, kami gitu ya di Iya, generasi Z, kemudian juga nanti buat generasi alpha dan selanjutnya itu yes. pasti akan ada perbedaan-perbedaan karakter karena kita juga hidup di zaman yang berbeda gitu kan. Kayak Iya, kalau sekarang semuanya serba teknologi dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya cara untuk mempersatukannya adalah komunikasi sih menurut aku. komunikasi ya. Oke, komunikasi. Tadi sempat disinggung mengenai kekerasan terhadap anak ya. Mm-mm. Well, baru-baru ini kan memang terjadi kasus yang cukup menghebohkan ya. Ada kejadian yang di Sulawesi Selatan tuh, Mm-mm. yang ada anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang, mohon maaf gitu ya, Mm-mm. itu dicungkil bola matanya oleh orang Mm-mm. tuanya. Kemudian juga ada kasus yang cukup menarik perhatian kita juga, terutama di dunia entertainment ya. Mm-mm. Begitu ada salah satu pesohor yang keluar dari tahanan, tapi disambut oleh Mm. media, liputan media yang luar biasa. Padahal tahanan tersebut kan tahanan yang karena kasus pedofilia ya, Mm-mm. kasus kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur gitu. Mm-mm. Nah, menurut kamu, gitu, apa pandangan kamu terhadap masalah-masalah tersebut? Sebenarnya ya memang salah satu jawabannya adalah itu adalah hal yang tidak bisa dibenarkan ya. Maksudnya Iya, karena aku sendiri juga kan di forum anak udah sekitar 5 tahun. Jadi aku udah dari kelas 1 SMP sama sekarang kelas 2 SMA. iya, Dan itu memang pastinya masalah-masalah kayak gitu tuh setiap tahun tuh pasti ada. Maksudnya kayak ya mau kita berupaya untuk menyelesaikan juga kalau nggak ada kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri. Iya, kesadaran jadi balik lagi dari kepada kesadaran kan lingkungan ya. terdekat Dari juga lingkungan ya. terdekatnya, dari keluarganya, dari Oke, diri mereka sendiri, dari masyarakatnya juga gitu. Jadi memang ada mungkin yang beberapa kayak nyalahin, "Ah, ini gimana sih, buat kayak pihak yang melaporkannya kok nggak langsung ditindaklanjuti atau gimana?" Gitu. iya, Padahal iya, sebenarnya ya kalau masyarakatnya nggak punya kesadaran juga, ya sama aja bohong gitu kan ya, maksudnya istilahnya sia-sia. Dan sebenarnya kalau kayak gitu sih, ya kita juga memiliki peran gitu. Misalkan kayak aku sebagai seorang, forum anak gitu ya, terus aku iya, juga menjadi konselor sebaya buat teman-teman di sekitar aku untuk kayak, "Kamu jangan bully," atau misalkan kayak, iya, "Kamu ayo, kita sama-sama belajar pendidikan literasi, pendidikan karakter," kayak gitu. Jadi sebenarnya ya kita semua memiliki peran sih untuk bisa menghentikan intinya sebenarnya lebih ke meminimalisir permasalahan gitu. Karena kalau misalkan kita ngelihat dia di mana-mana di seluruh dunia kayaknya yang namanya masalah tuh pasti ada aja oh gitu iya, kan ya setiap tahunnya kayak gitu. betul, Jadi betul, sebenarnya tugas kita adalah untuk bisa meminimalisir setidaknya agar nanti masalahnya lama-lama bisa hilang, lama-lama bisa iya. apa namanya kita bisa mengantisipasi kayak gitu sih. Oke. Jadi menurut kamu yang petisi sekarang ini lagi dikeluarkan oleh netizen untuk menolak atau memban si pesohor tadi tampil di stasiun televisi itu sudah apakah sudah tepat? Kalau menurut aku tepat Tepat. karena, apa namanya, itu salah satu peran juga kan ya. Maksudnya, Iya, nggak semua hal itu kayak kita nyalahin misalkan nyalahin pemerintah atau misalkan iya, nyalahin, orang-orang kantor yang harusnya bertindak kayak gitu. iya, Kita juga bisa berperan loh gitu. Maksudnya iya, dalam, lingkup kecil, terus dalam skala-skala yang mulai aja dulu, mulai dari hal-hal kecil yang nantinya bisa berpengaruh juga, apalagi kan kalau petisi di media online itu kan cepet nyebarnya gitu kan ya. iya. Jadi emang itu salah satu peran kita untuk Jadi bisa viral ya. iya, jadi viral juga dan pastinya Oke. bisa positif sih kayak gitu. Luar biasa jawaban-jawaban dari Fayana. Iya. Fai, ini pertanyaan yang mungkin agak mendalam ya. Mhm. Eh, Seperti apa Fayana membayangkan diri Fayana di 10 tahun yang akan datang? Kalau 10 tahun yang akan datang itu sebenarnya kalau dari sekarang juga aku kan termasuk orang yang, apa namanya, lumayan rapi dalam bikin target, lumayan rapi dalam bikin Iya, jadwal-jadwal juga gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalkan aku, membayangkan diri aku 10 tahun mendatang atau misalkan kayak 20 tahun mendatang, kan pastinya aku sering banget ya kayak ngejelasin soal kita akan menghadapi bonus demografi kayak gitu, terus kita yes. akan menghadapi Indonesia Emas, Indonesia Layak Anak kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau aku membayangkan diri aku di 10 tahun mendatang,
Sebenarnya dari, skala sekarang sampai 5 tahun mendatang aja aku udah tahu nih, misalkan kayak aku bakal kuliah di sini, kayak gitu. Iya, Terus habis itu nanti aku bakalan ngediriin perusahaan ini, misalkan iya, aku, apa namanya, sebenarnya udah ada beberapa mimpi-mimpi aku sih yang aku tulis di, apa namanya, kertas kayak gitu, terus aku iya. tempel dan itu menjadi motivasi aku setiap harinya untuk tetap bisa, apa namanya, berjuang. Karena apapun hasilnya yang aku dapatkan di 10 tahun mendatang itu, salah satu tujuan aku adalah untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu adalah salah satu tujuan utama aku dan bisa mulai ada cabang-cabangnya di sekarang, misalkan kayak aku jadi ketua forum anak, Iya. aku jadi duta pendidikan, kayak gitu sih. Untuk peminatannya kira-kira kemana tuh, Fai? Apanya tuh? Kuliahnya atau apanya? Karena aku anak IPA, aku ini sih masuk teknik industri, insya Allah. Teknik Teknik industri. industri. Oh, iya. Fai, sebagai ketua forum anak Kota Depok, Mm-mm. apa sih harapan dari forum anak Kota Depok terhadap eh, pemerintah Kota Depok? Kira-kira apa harapan terbesar dari forum anak terhadap peran dari pemerintah Kota Depok? Dengan bahasa kamu sendiri aja. Mm-mm. Pastinya kalau dari aku sendiri sebagai perumahan kota Depok juga, aku kan udah ngerasain kalau di Depok ini kan udah 4 tahun ya berarti ya. Aku udah dari 2018, 2020, 2020, 2022. Jadi udah 2 periode sama pemerintah kota Depok juga. Dan aku ikutan musrenbang, aku ikutan Forenja. Terus juga aku misalkan kayak kita mau bikin program nih terus sama DPA PMK, kalau aku di dinasnya kan DPA PMK ya, Dinas Iya. Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga. Jadi memang kalau misalkan harapan aku sih untuk bisa apa namanya pemerintah Kota Depok untuk bisa memenuhi hak-hak anak-anak di Kota Depok ini, Hak anak. khususnya itu adalah dengan ini sih ya, apa namanya, bersama-sama berkontribusi, Iya. terus juga berjuang untuk bisa apa namanya, walaupun mungkin kalau misalkan kita ngomongin soal masalah-masalah pasti ada aja gitu, maksudnya Iya. kayak pasti ada oknum-oknum atau misalkan kayak ada yang kurang edukasi misalkan dari lingkungan Iya. keluarganya atau dari masyarakat kayak gitu. Cuma tugas kita adalah berkontribusi, berkolaborasi, kemudian juga bersinergi gitu. Karena dari aku sendiri juga yang sekarang udah aku rasain di Forum Anak Kota Depok ini, kita selalu didukung. Oh, Karena yes. kayak aku beberapa kali juga kan ikutan musrenbang, terus Iya. musrenbang kota, RPJMD dan lain sebagainya. Itu tuh kita selalu punya kesempatan buat ngomong gitu, kayak ayo dari forum anak yang mana nih, apa suaranya, aspirasinya kayak gitu. Dan abis itu misalkan kayak aku ditelepon misalkan tiba-tiba sama dinas mana kayak gitu, Iya. ayo kita kolaborasi wujudin ide kamu yang tadi kayak Iya. gitu. Jadi emang sebenarnya untuk kedepannya ya pastinya ditingkatkan lagi dan Iya. kita bisa berkolaborasi juga sih kedepannya. Bahasanya collab ya. Collab, yes. Kolaborasi. Betul. Oke. So what's the next step for Fayana? Apa langkah selanjutnya buat Fayana nih? Kira-kira rencana selanjutnya mau ngapain sih, Fay? Agenda terdekat gitu. Pastinya kalau agenda terdekat sih aku bakalan ini apa namanya Duta Pendidikan Indonesia di bulan Oktober nanti. Oh, event nasional ya? Iya nasional karena kan Oke. yang Jabar alhamdulillah udah menang. Ya. Nanti maju di nasional, mohon doanya Oh, mewakili siap. Kota Depok dan juga Tentunya. Provinsi Jawa Barat gitu. Luar biasa. Iya, terus juga pastinya karena tahun 2022 aku udah nggak jadi forum anak lagi, aku masih tetap lanjut tapi di tingkat nasionalnya sebagai salah satu redaktur majalah forum anaknya nih gitu. Jadi udah beralih gitu. Oh, beralih. Beralih. Jadi dari pengurusnya naik nih tingkatannya kayak gitu. Terus juga pastinya ada banyak-banyak hal-hal lain sih yang pengen aku wujudin, kayak salah satu bocorannya aku pengen bikin salah satu platform sosial media gitu. Wow. Platform sosial media? Iya, Luar betul. biasa. Jadi developer juga nanti ya? Insya Allah. Oke. Kalau buku gimana, Fay? Masih? Masih, pasti. Aku kalau misalkan buku kayaknya nggak usah ditanya lagi, kayaknya aku pasti nulis ya. Pasti Maksudnya nulis. kayak Ada nggak itu yang akan terbit dalam waktu-waktu dekat ini? paling dari lomba-lomba sih, kayak misalkan menang lomba terus bakal diterbitin bukunya kayak gitu. Karena emang akhir-akhir ini aku kan lagi fokus sekolah juga, lagi ikutan semacam apa ya, karya tulis, karya Ya, ilmiah kayak gitu-gitu. oke. Jadi paling lebih ke arah situ. Dan kalau untuk buku sendiri aku sekarang lagi ada project buat apa ya, mungkin karena aku ngelihat 2 tahun belakangan ini, terus ngelihat remaja-remaja tuh kayaknya yang tadi bilang juga kan ya, yang tadi fokus tentang mental health dan lain sebagainya. Ya. Jadi aku lagi proses buat project novel yang berhubungan sama mental health. Mental health. Bagi remaja, bagi anak? Bagi remaja. Bagi remaja. Ya. Oh, oke. Oke. Selain duta pendidikan, Mm-mm. nah ada lagi nggak yang kira-kira kamu akan kerjakan? Kalau aku sih sebenarnya lagi ngegarap salah satu advokasi pendidikan aku. Jadi di Putra Putri Pendidikan Indonesia 2021 ini, kan nanti di bulan Oktober aku bakalan maju ke tingkat nasional kan ya. Iya. Nah, salah satunya itu syaratnya adalah kita harus punya advokasi. Jadi advokasi pendidikan gitu istilahnya, kayak apa nih hal yang kita lakukan, kontribusi yang kita lakukan dalam bidang pendidikan kayak Iya. gitu. Dan salah satunya aku bikin apa namanya, nama advokasi aku adalah Libat Emas.
Apa tuh libat Jadi emas? libat emas itu adalah literasi baca tulis untuk generasi emas gitu. Karena kan emang Oke. aku fokusnya di bidang literasi kan ya. Dan Ya. aku juga selalu bilang sama teman-teman aku bahwa literasi baca tulis itu bukan suatu hal yang cuma dimiliki sama penulis aja atau sama jurnalis aja atau sama reporter aja, tapi itu adalah kemampuan dasar, istilahnya itu adalah fondasi dari kemampuan-kemampuan yang akan kita pelajari selanjutnya gitu. Jadi Oke. memang di dalam libat mas ini ada banyak programnya nih, ada cabang-cabang programnya juga, Iya. kayak salah satunya Sawala Limas itu adalah kayak program webinar diskusi gitu. Jadi ada Mhm. konselingnya. Jadi kayak istilahnya Konseling konseling tentang apa tentang tuh? literasi gitu. Oh, Kayak misalkan literasi. karena apa ya? Menurut aku pribadi, aku tuh pernah kayak seharian itu tuh mikirin gimana ya caranya biar orang tuh suka baca gitu. Karena memang Overthinking ya gitu ya? ya, jadi memang kayak karena dari nggak sejauh-jauh gitu ya dari teman-teman aku sendiri aja kalau misalkan kayak kita kan punya gerakan literasi sekolah gitu Iya kan iya iya. GLS dan itu kalau misalkan disuruh baca tuh nggak semuanya mau baca padahal cuma 15 menit doang gitu loh Iya iya maksudnya iya. kayak kok nggak mau itu buat baca dan gimana caranya gitu karena aku juga kan sebagai seorang yang emang udah dari kecil kalau misalkan pengen ngembangin ya pas udah di tengah perjalanan hidup tuh kayaknya rada rada susah butuh tantangan banget gitu jadi memang Iya. salah satu caranya yang aku temukan berdasarkan survei dan diskusi sama teman-teman aku adalah dengan namanya konseling atau konselor sebaya. Jadi kayak istilahnya kita ngobrol bareng nih terkait dengan literasi. Terus Tapi kayak yang dengan sebaya gitu. jadi Oke. pakai bahasa kita aja kayak gitu. Ngomong mengenai bahasa kita aja nih. Mm-mm. Sekarang ini banyak sekali istilah-istilah yang banyak mungkin teman-teman sobat ide yang agak kurang ngikutin nih. Mm-mm. Kayak istilah tadi overthinking, Mm-mm. insecure, mental health gitu ya. Apa sih? Bisa dijelaskan nggak itu istilah-istilah tersebut? Overthinking Overthinking. Ya, ya apa ya tuh? Arti overthinking. overthinking apa tuh? Kan kalau itu dari dua kata kan ya, Iya, over sama thinking. thinking. Kalau kalau thinking doang kan berpikir ya, maksudnya Iya, positif gitu kayak iya, kita memikirkan pelajaran, iya, iya, memikirkan perasaan orang kayak gitu. iya. Tapi kalau over udah pakai kata over tuh kayak berlebihan gitu istilahnya. Jadi Oh, overthinking tuh kayak kita memikirkan segala sesuatu yang berlebihan gitu. mencemaskan. Ya, Iya, yang oke. kemudian kitanya jadi malah merugikan diri kita gitu. Iya, Padahal iya. harusnya nggak harus kita pikirin gitu. Iya. Kemudian insecure. Insecure kayaknya udah lumayan banyak nih ya di Iya, kalangan-kalangan remaja gitu ya. iya, Insecurity gitu kan iya, ya. iya. Kayak kita membandingkan diri kita sama orang lain, kemudian kita Oh, insecure, jadi nggak kayak pede. gak pede Iya. kayak gitu. Iya Apalagi gitu. kalau dibanding-bandingkan sama orang tua kita Eh, gitu ya. Oh, insecure tuh ya. Terus apa lagi tuh? tadi Overthinking, insecure, bahasa-bahasa gaul ya. mental health gitu. Mental health. Iya. Mental health ini sih kesehatan mental ya, kayak Iya. mental health, kesehatan Oh iya mental. iya. Kayaknya anak-anak sekarang udah mulai sadar mengenai kesehatan mental ya. Udah mulai Yes. sering mendiskusikan atau Mm-mm. apa gitu. Tinggal mungkin generasi yang di atasnya ini yang harusnya lebih peka lagi ya, Lebih aware ya. lebih aware ya Mm-mm. terhadap kesehatan mental anak-anak maupun remaja. Mm-mm. Oke. Pak Ina memang udah dalam proses transisi nih dari anak ke remaja sekarang kan. Tadi kan Pak Mm-mm. Ina juga jelaskan bahwa Pak Ina sekarang udah ngambil peran yang lebih beda, udah bukan lagi menjadi ketua forum anak, tapi Mm-mm. nantinya akan menjadi sebagai redaktur dari Mm-mm. Majalah majalah forum. forum anak. Ah, bicara mengenai konsistensi, Fai gitu. Sejauh mana gitu? Karena saya lihat kan posisinya seperti ini loh. Menjadi remaja itu kadang-kadang pergulatannya kan luar biasa tuh. Labil. Labil, ya kan? Heeh. Kadang-kadang berubah, Iya. mood swing ya. Iya, Ya, oke. Sejauh apa yang Fayana rasakan dan Fayana alami dan kira-kira apa yang bisa menjaga konsistensi tersebut? kalau dari jaga konsistensi sebenarnya jujur emang susah karena banyak gak sih orang yang kayak bilang ada pepatah yang bilang mendapatkan itu mudah tapi yang sulit itu mempertahankan ya gak sih Yes, iya, jadi kayak kita misalkan kita udah konsisten nih misalkan kita kayak udah wah aku udah kembali ke jalan yang benar misalkan iya, contohnya iya, kayak gitu kayak oke, misalkan aku udah tobat istilahnya kayak gitu kayak iya, aku udah jadi anak baik nih aku udah mau belajar iya, belajar sungguh-sungguh di sekolah gitu iya, tapi tiba-tiba 2 minggu lagi balik lagi gitu jadinya heeh. kayak males lagi terus kayak Oh, oke, jadi mager nongol aja lagi. mager lagi kayak gitu jadi Tapi kan sebenarnya jamak ya, normal aja ya sebetulnya ya? sebenarnya normal aja karena Oke. maksudnya kayak kita sebagai seorang manusia pasti yang Oh ada iya, namanya rasa jenuh rasa betul, bosan betul, gitu betul. tapi yang nggak boleh adalah ketika kita pengen meninggalkan hal itu gitu maksudnya Iya. kita nggak mau kembali nggak mau bangkit kayak gitu Nah, kamu ketika ngalamin fase-fase seperti itu tuh, kamu kemana pelariannya gitu? Atau nggak ada pelariannya gitu? sebenarnya ini nggak banyak orang yang tahu tapi sepertinya akan banyak orang yang tahu Iya, bahwa aku ini adalah salah satu anak yang lumayan istilahnya apa ya dibandingin sama teman-teman aku iya, adalah salah satu anak yang memang kerjanya itu banyak gitu ya iya, kayak bisa dibilang kayak kamu sibuk banget sih iya, nggak pernah main sama temen ya kayak gitu betul. jadi sebenarnya ya itu sebenarnya adalah pelarian aku istilahnya gitu karena Oh, oke. emang
kalau menurut aku pribadi bisa itu karena terbiasa. Iya. Jadi sama kayak konsisten. Kayak pernah nggak sih ada yang bilang kalau kita melakukan sesuatu selama 40 hari dan itu konsisten, itu Yes. akan terbentuk karakter gitu. Iya. Aku pernah dengar kayak gitu juga. Jadi memang sebenarnya kita tuh bisa karena terbiasa. Dan kalau dari aku sendiri sebenarnya cara buat jaga konsistensi itu adalah ya karena memang dibiasakan kayak gitu, dan pelarian aku adalah ke hal-hal yang itu gitu. Karena kalau zaman sekarang nih ya, mungkin kita ngelihat kayak ada beberapa kasus misalkan kayak anak SD atau Iya. anak SMP terus Iya. kayak ngerokok atau misalkan narkoba Iya. kayak gitu. Itu kan banyak ya, maksudnya Iya. ada beberapa lah istilahnya kayak Iya. gitu. Dan itu adalah salah satu contoh yang mungkin perlu kita perhatikan juga, bahwa mungkin bisa jadi ada latar belakang yang melatar belakangi hal Iya. itu. Misalkan contohnya kayak di rumahnya orang tua marah-marah terus mereka Iya. jadi pelariannya ke hal-hal yang negatif seperti Iya. itu. Maka dari itu memang diperlukan orang-orang yang sudah aware, orang-orang yang sudah peduli kayak kita nih, misalkan kayak orang-orang yang memang sudah aware terhadap mental health-nya anak-anak kayak gitu Iya. ya. Kita mengarahkan mereka untuk bisa apa ya, istilahnya kalau punya pelarian tuh pelarian positif. Misalkan kayak ikutan organisasi, ikutan forum anak, Iya. terus misalkan nyari-nyari kegiatan di sosial media. Sekarang kan ada banyak banget ya gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada kesadaran Jadi gitu bisa sih. mengekspresikan dalam hal yang positif gitu ya. Betul. Wah, luar biasa. Jadi memang kalau melihat anak remaja berbuat kesalahan tuh merupakan hal yang normal maupun wajar ya. Iya, karena memang masa-masa transisi juga sih ya. Iya, betul sekali. Fayana, sebagai remaja kan, kadang-kadang kan remaja itu kan memang tadi kan disebut dalam proses yang labil gitu. Banyak cerita-cerita ininya lah. Kira-kira ada nggak sih yang sekarang Fayana alami atau mungkin yang ke belakang yang pernah Fayana lakukan yang Fayana sesali gitu? Ada kesalahan kah atau apa gitu? I mean, Fayana kalau ngeliat ke portofolionya Fayana, ke biodata Fayana, Fayana tuh lurus banget gitu. Ya portofolio kan harus ini kan, harus baik. Ada nggak sih ibaratnya miring-miringnya dikit atau salah-salahnya dikit gitu? Pernah nggak? Pasti pernah sih. Maksudnya setiap manusia juga pasti kalau nggak melakukan kesalahan, siapa manusia yang nggak pernah melakukan kesalahan kan? Pasti setiap orang pernah gitu. Maksudnya hilaf-hilaf dikit lah gitu kan ya. Dan kalau misalkan ditanya, mungkin salah satu contohnya kali ya. Jadi salah satu contohnya yang mungkin baru-baru di tahun ini, awal-awal tahun, akhir-akhir tahun 2020 lah ya. Jadi kan aku di forum anak itu kan udah lumayan lama ya. Jadi maksudnya kayak aku berorganisasi itu juga udah lumayan lama. Dan salah satunya waktu itu pernah aku kan apa ya, istilahnya aku tuh kegiatan tuh banyak ya. Kayak aku ikutan ini, aku ikutan itu, aku juga amanah di ketua forum anak Depok, juga aku di forum anak nasional gitu. Dan waktu itu pernah aku tuh ada di satu titik yang mana aku waktu itu kayak lost banget karena yang pertama waktu itu HP aku lagi rusak. Jadi aku kan lagi pandemi ya, jadi kayak kalau HP rusak tuh rasanya kita nggak bisa koordinasi sama siapa-siapa gitu, apalagi buat kerjaan. Iya. Terus habis itu HP aku lagi rusak, terus juga aku kegiatan lagi banyak banget. Waktu itu aku ikutan parlemen remaja dari DPR RI. Aku juga waktu itu emang lagi ada program kerja juga di forum anak Depok, di forum anak nasional. Terus juga ada banyak banget, pokoknya istilahnya lagi hektik lah istilahnya di bulan-bulan itu gitu. Dan waktu itu aku tuh apa ya, istilahnya melakukan suatu kesalahan yang mana aku tuh nggak koordinasi sama pihak atasnya gitu istilahnya di salah satu organisasi aku. Dan itu membuat aku apa ya, istilahnya nyesel untuk mengimprove diri aku gitu. Jadi karena apa ya, waktu itu aku kan dibutuhin banget nih ya, posisinya waktu itu aku lagi jadi ketua pelaksana gitu. Tapi karena memang yang pertama aku nggak bisa koordinasi lewat media sosial, terus juga emang waktu itu organisasi dan kegiatan aku lagi banyak banget, waktu itu aku lupa koordinasi gitu. Sebenarnya aku udah koordinasi sama salah satu teman aku, tapi mungkin aku nggak tahu antara dia nggak nyampein atau enggak. Tapi di salah satu titik itu adalah aku nggak koordinasi dan itu nyambernya kemana-mana. Karena kan maksudnya kayak aku kepalanya gitu kan ya. Sedangkan ya anak-anak aku nanti nggak tahu nih harus ngapain kayak gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu yang paling aku inget sih di forum anak juga gitu. Jadi ya sampai sekarang juga kalau misalkan ada apa-apa koordinasi aja. Maksudnya kalau misalkan emang ini juga nggak berlaku di organisasi doang ya. Misalkan di kehidupan sehari-hari juga yang ini membawa aku banget gitu. Kayak misalkan sama orang tua, sama keluarga, sama temen. Terus juga di dalam organisasi itu kan komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting, koordinasi adalah suatu hal yang sangat penting. Kalau kita nggak komunikasi, kita nggak koordinasi, ya walaupun kita nggak bisa koordinasi aja gitu. Maksudnya setidaknya kita sama-sama ngerti, sama-sama tahu itu gitu. kan bentuk penghargaan kita terhadap orang lain ya. Betul. Jadi belajar menghargai orang lain juga gitu sih. Luar biasa. Fayana, kalau misalnya pertanyaan seperti ini,
Bagaimana caranya sih bergabung dengan Forum Anak? Tadi kan sempat disinggung juga. Jadi, kebetulan banget nih Oh, Forum Anak oke. Kota Depok, itu kan kita nyebutnya Forambing ya. Ya, Forambing itu Forum Anak Blimbing, karena di Depok kan ikonnya Forum blimbing. Anak Blimbing, Iya, Forambing, oke. jadi namanya Forambing. Jadi Forambing ini kebetulan memang lagi mau melaksanakan regenerasi nih di bulan September dan Oktober, Oke. September sampai Oktober. Jadi memang aku kan kepengurusannya di 2020 sampai 2022, Ya, sedangkan ini udah mau 2022 gitu. ya, Jadi memang kita harus pergantian setiap 2 tahun regenerasi. sekali, iya gitu. Jadi memang kalau teman-teman mau dicek aja Instagramnya Forum Anak DPK. Oke. Follow tuh ya Iya, Instagramnya ya. kan bisa lumayan ya buat istilahnya kalau misalkan teman-teman lagi pengen nyari kerjaan nih istilahnya gitu ya, apalagi Ya, di Forum Anak Kota Depok ini cari kesibukan. terus Ada udah gitu kita produktif gitu ya. betul, kita bisa mengaspirasikan suara kita di Musrenbang, terus juga Oke. belajar apa namanya bareng sama langsung sama dinas, sama pemerintah Kota Depok, sama Bunda Wali Kota Depok juga gitu. Jadi seru banget. Wow, luar biasa Pak Ena, luar biasa. Terima kasih banyak nih atas Terima waktunya, kasih luar biasa kembali. sekali. Kayaknya bincang-bincang ini juga nggak akan cukup 1 jam atau 2 jam, luar biasa. Banyak yang bisa digali dari Fayana, pengalaman Fayana gitu kan. Kemudian juga mungkin Fayana juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Oke, Sobat Ide, demikian ide podcast kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe. Pantengin terus ide podcast. Ini di gue, mana ide lu? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?